Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, saya sangat berbesar hati dan bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu Aisyah. Cuman saya agak kurang pesantren maunya kan pesantren utamua, tua tapi muda. Kalau lansia kesannya kan pegang-pegang tong. Ya, mohon maaf ya. Karena saya lihat semangatnya ya. Apalagi sebagian masih muda-muda nih. Ya, muda-muda, kemudian semangat. 17 ya. 17. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya diminta memberi materi tentang akidah. Saya dahulukan dengan sebuah pertanyaan. Kenapa Nabi bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah? Apa artinya itu? Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat. Kenapa itu disuruh Nabi? Jadi kalau kita pergi menjenguk orang sakit dan dia sudah sarakatul maut, wajah asrakatul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, Qaf ayat 19. Kemudian datanglah sarakatul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu ingin selalu lari daripadanya. Nah, Nabi mengajarkan kita ketika kita menjenguk orang yang sedang sarakatul maut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bukan baca surat Yasin, bukan ngaji, bukan nagih hutang. Jangan mati dulu bayar hutang, enggak. Ayo jangan mati dulu kamu salat, enggak. Apa kata Nabi? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Takilkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ya, boleh. Man qala akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk. Berarti kita hafal-hafal aja. Hafal aja. Pokoknya saya berusaha sebelum mati la ilaha illallah masuk surga. Salat dia enggak, puasa dia enggak. Gimana sebenarnya? Ya, karena ada yang salah paham. Dia pikir seolah-olah sekedar menghafal, hafal. Enggak. Saya buktikan ya. Kata Nabi, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang memakai jimat, sungguh dia telah syirik.
Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Bagaimana dengan orang dia pakai iman, tapi dia hafal terus la ilaha illallah, gimana? Sementara dia pakai jimat. Tadi kata Allah pakai jimat haram masuk. Nah, berarti perlu penjelasan. Terus ya. Dan jadi dulu kita tidak boleh hanya cukup satu hadis tadi saja. Mangkala akhira kalamuhu mangkala akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dia masuk surga. Enggak cukup dengan hadis itu. Tapi ada hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Apa artinya itu? Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, bukan menghafal. Wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Dalam hadis ini dikatakan ya'lamu, apa artinya ya'lamu? Berilmu, memahami, menunaikan hak-haknya kalimat la ilaha illallah. Hadis lain dari Imam Bukhari, kata Nabi, man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhala jannah, pasti masuk surga. Terjawab sudah. Maksudnya apa? Orang yang pasti masuk surga apa? Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Bukan ucapan, tapi keyakinan. Keyakinan adalah akidah. Ya. Jadi man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Tapi masuk surganya melalui dua cara. Ini kan sering saya ungkapkan waktu pengajian. Ini kan ibu-ibu kan sering ngaji sama saya tanda wajahnya. Ya, seorang ya. Jadi orang yang mati dalam keadaan benar-benar bertauhid pasti masuk surga. Tapi masuk surganya melalui dua cara. Cara yang pertama, langsung masuk surga. Bulat-bulat apa peta-peta? Bulat-bulat masuk surga. Cara yang kedua, transit dulu di Medan, bukan di Medan. Transit dulu di neraka. Setelah selesai hukumannya baru dipindahkan ke surga. Kita pilih mana kira-kira, Bu? Yakin? Yakin. Saya juga pilih langsung, enggak sanggup transit. Jangankan ke neraka, ke Medan aja pusing itu. Baik, kita sepakat ya langsung ya. Nah, terus bagaimana supaya langsung? Harus tahu caranya. Supaya langsung ke Jakarta tidak transit di Medan kan harus tahu. Oh, berarti tiketnya ini. Kan itu lebih mahal. Nah, demikian juga kalau ingin langsung ke surga, ini tiketnya.
Bagaimana tiketnya, Bu? Ya, boleh. Ya, aduh, puasa yang ada air ya. Puasa, Masya Allah. Hampir lupa ya. Itulah. Baik. Kalau ingin langsung, coba ibu-ibu buka surah Al-Qari'ah. Enggak usah buka, coba ibu-ibu siapa bisa hafal. Ya. Terus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Apa artinya? Siapa yang tahu saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Laptop ini. Nah, orang. Iya, bagus. Hampir sikit lagi. Ya. Iya. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, berarti kalau timbangannya kebaikannya lebih berat, timbangan keburukan ringan. Ini bukan saya karang-karang, Bu, ayat Allah. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan memperoleh kehidupan bahagia di akhirat. Kehidupan bahagia di akhirat, masuk surga atau masuk neraka? Surga. Kalau masuk neraka walaupun sedetik nggak bahagia, Bu, sumpah saya nggak bahagia, Bu. Nggak berani saya sumpah. Nah, terus lanjutannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, berarti lebih berat kejahatannya dia. Apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Orang yang masuk ke neraka hawiyah enggak kekal, yang kekal itu neraka jahanam. Setelah selesai urusannya, sudah selesai hukumannya, dia dipindahkan ke surga. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi pada yaumul hisab ada namanya mizan. Mizan itu apa? Ceng, Bu. Bahasa ceng. Ceng apa? Ceng di Lambaru, bukan. Timbangan apa? Kebaikan dan keburukan kita, timbangan pahala dan dosa kita, Bu. Allah sebutkan juga dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Catat, Ibu. Al-A'raf ayat 8 dan 9. Bagaimana bunyinya? Enggak usah buka, saya baca aja ya. Al-waznu yaumaidin haqq. Timbangan pada hari akhirat itu benar adanya. Timbangan apa, Bu? Amal kebaikan dan amal keburukan, amal baik dan amal buruk, pahala dan dosa. Al-waznu yaumaidin haqq. Timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia beruntung di akhirat. Beruntung maksudnya dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah tadi, hidup bahagia. Wa man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak jahatnya dia,
Faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Mereka lah orang yang rugi dirinya sendiri. Rugi di sini maksudnya masuk ke neraka. Nah, sekarang baru kita bertanya pada diri sendiri. Kira-kira kita ini berat mana, Bos? Diceng oleh Allah nanti kira-kira ini kita berat mana? Alhamdulillah. Yakin? Berat mana kira-kira kita, Bu? Herman Syah diambil kebaikan Herman Syah, aduh. Diambil keburukan, badan merah. Nah, sebelum ditimbang oleh Allah, kita timbang diri sendiri sebelum mati. Kira-kira bagaimana? Saya yang ngeri saya. Mungkin kita nggak mencuri itu, nggak korupsi. Maaf ya saya berdiri ya, saya jarang duduk. Saya duduk, saya ngomong seperti itu. Saya suka rawa-rawa nanti hilang. Ya, yang paling ribut kita bukan kita nggak korupsi, kita nggak mencuri, kita nggak berzina. Tapi yang parah Pak, kita suka yang kita suka tajasus. Tajasus itu apa? Cari kaki ini saya rekam pakai video, aduh kok lari pula saya. Saya rekam ini Bu ya. Tajasus, kita suka tajasus. Tajasus itu apa? Tajasus itu mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Pokoknya saya diciptakan oleh Allah, tugas saya ngintip kesalahan orang lain. Tajasus. Apa betul? Allah menciptakan kita bukan untuk cari-cari kesalahan orang lain. Salah. Kebiasaan tajasus naik kelas, namanya apa? Riba. Riba itu apa? Riba itu bangkai saudara kita yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Apa riba? Riba itu menceritakan, karena tadi sudah tajasus, jadi apa? James Bond apa benar? Suka-suka cari kesalahan orang lain. Intel ya? Detektif. Udah suka mencari-cari kesalahan orang lain, akhirnya suka mengriba. Riba itu apa? Menceritakan kejelekan orang lain dan dia memang jelek. Itu apa namanya? Riba. Nabi memperumpamakan riba itu dengan bangkai saudara kita yang sudah mati. Kena ali buka puasa. Kebiasaan riba suka naik kelas lagi, namanya kelas apa? Fitnah. Apa itu fitnah? Menceritakan, bukan menceritakan, mensyirikatan. Menceritakan kejelekan orang lain dan dia memang jelek. Dia tidak jelek. Ya, tidak jelek. Kalau riba tadi menceritakan kejelekan orang lain yang memang dia jelek. Tapi kalau fitnah menceritakan kejelekan orang lain padahal dia tidak jelek. Ini yang berat. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, an aktsari ma yudkhilun nasa annar. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka? Mungkin kita kalau jumpa dengan Nabi tanya itu juga, Bu ya. Apa pertanyaan sahabat tadi? Apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka? Apa jawab Nabi? Faqal al-famu, mulut, wal farju, dan syahwat.
Mulut ranking pertama, walaupun wow atap selevel. Ternyata yang paling berat sekali ya. Udah berdiri lagi ini rekam. Jadi Ibu, yang paling berat kali, yang paling memberatkan nanti timbangan kita di akhirat itu ya Pak tadi, mulut. Karena ternyata yang kebanyakan membuat orang masuk neraka itu karena mulutnya. Kenapa mulutnya? Suka riba, suka fitnah, suka menyenangkan diri sendiri. Bilang pula, aku nggak sombong ya, di rumahku ada lina. Bilang pula nggak sombong. Itulah sombong. Nah, sombong. Hati-hati jaga mulut kita. Ternyata mulut itu bisa mencelakakan kita. Sehingga Nabi sangat bijak. Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Atau kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih bagus diam saja. Diam saja, Bu. Kenapa Bu hari ini nggak banyak ngomong? Diam saja lebih bagus. Karena kadang-kadang ada orang kalau sudah berbicara, hancur hati orang, Bu. Lebih berat, Bu, kita dipukul, ditusuk dengan lidah, dengan ucapan daripada dengan pisau. Betul nggak, Bu? Saya tes ya. Ini dok, ibu pernah ditubruk babi? Ditubruk babi pernah? Misalnya sedang jalan-jalan di kebun, tiba-tiba datang babi, pernah, Bu? Bisa dibayang nggak kira-kira pernah? Pernah ya? Anggap aja pernah ditubruk babi. Berapa lama sakitnya, Bu? Nah, satu bulan. Dokter spesialis. 1 bulan sepakat ya? Kalau kita ditubruk babi sakitnya 1 bulan, sepakat ya? Coba bandingkan dengan orang yang bilang ke kita muka kayak babi. Berapa lama sakit? Seumur hidup sakit, Bu. Padahal ringan kan, muka kamu kayak babi. Apa kayak babi? Sakit, Bu. Sakit, dendam, Bu. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Kita kalau udah ngomong seolah udah selesai, enggak, orang tersinggung. Kadang-kadang orang tersenyum, tertawa, tapi hatinya hancur, Bu. Kita bully dia, kita permalukan dia di hadapan orang. Seolah begitu sederhananya, ketawa-ketawa udah selesai. Enggak, dia tuh membekas, tergores di hatinya, Bu. Sering terjadi. Ada orang-orang lain menghormati dia. Datang kita karena teman, kita bully dia di depan orang-orang yang menghormati dia. Sakit hatinya, Bu. Sering terjadi itu. Ini hati-hati. Kita karena kawan suka bercanda, padahal orang menghormati dia. Karena kita bercanda dengan dia berlebihan, sehingga orang gak lagi hormat sama dia. Sakit hatinya. Makanya kata Nabi tadi, yang kebanyakan membuat orang masuk neraka adalah mulut dan kemampuan. Makanya orang-orang dulu buat pepatah, apa pepatah? Ada yang mulutmu harimaumu, apa lagi? Dan lain-lain. Dan lain-lain. Lama-lama kali kita berpikir dan lain-lain. Puasa, lobet ya. Ada ya. Jadi saya ulangi lagi. Ya. Jadi orang yang mati dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dia pasti masuk surga. Cuma ada yang langsung, ada yang transit. Kita pilih langsung. Bagaimana caranya? Memperbanyak kebaikan.
atau dengan kata lain pahala. Bagaimana cara kita memperbanyak amal? Di antaranya bagaimana caranya? Di antaranya mencari waktu-waktu yang utama biar banyak untung. Kayak kita dagang ya. Coba ibu buat miso misalnya. Dagang di depan rumah, berapa orang yang beli, Bu? Ada beberapa orang. Utang lagi. Tapi coba ibu jual di Belang Padang ketika ada acara. Ramai enggak yang beli? Ramai. Demikian juga kita bisa berdagang dalam hal mencari pahala asalkan ikhlas. Di antaranya yang banyak, yang ramai, yang banyak pahalanya kapan? Di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam, kata Nabi, setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan ini maksudnya yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Seberapa kelipatannya? Al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ah dha'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Itu kecuali puasa. Kemudian dalam hadis ini terselip firman Allah hadis kursi, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, kata Allah, puasa itu untukku dan aku memberikan pahala khusus. Makanya pahala puasa itu tidak ternilai, tergantung bagaimana orang yang berpuasa. Tapi amalan selain puasa dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Nah, inilah saatnya kita memperbanyak amal kita supaya nanti ketika diceng di akhirat, di yaumul hisab, kita lebih banyak kebaikannya, pahalanya. Ya, kita memperbanyak amal. Nah, seperti ini itu amal ini. Ada berpahala. Dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Kenapa beda-beda, Bu? Contoh ini kan amalan ini. Amalan pesantren apa tadi? Tutamu, tua tapi muda. Lansia. Itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Kenapa beda-beda? Kenapa beda-beda? Karena beda-beda keikhlasan mengikutinya, semangat mengikutinya. Ada yang ada yang macam-macam, ada yang sakit lama Ustaz tuh bosan kali dengar macam-macam. Ada nilainya semuanya. Makanya paling kecil 10, paling besar 700. Sehingga ketika saatnya tiba, saatnya kita harus berangkat. Malaikat maut sudah datang, net, udah apa? Klakson. Kita sudah siap, jalan kita dengan gagah. Kenapa? Dikoper penuh uang. Gagah? Gagah? Kenapa gagah? Dikoper penuh uang. Mau berangkat ke Jakarta, dikoper penuh uang, jalannya pun kayak robot. Coba kalau kita dapat cuma 100.000 disuruh berangkat ke Jakarta, mesam-mesam. Mati nggak aku di Jakarta? Gimana nasib saya di Jakarta ini, uang cuma 100.000. Begitu kita di akhirat, Bu. Maka berangkatlah dengan koper penuh berisi amal saleh kita. Maka kita akan siap menghadap Allah. Bekalnya apa? Banyak, sehingga Allah berfirman, apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebagus-bagus bekal adalah takwa. Walaupun matan hadis ini ya kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji, tapi juga bisa ditafsirkan perjalanan menuju akhirat. Berbekallah, sebagus bekal adalah takwa. Takwa itu artinya apa? Kita membawa bekal amal saleh sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah.
Ya. Jadi kita sepakat ya, tidak ada istilah transit, kita langsung menuju surga. Masya Allah. Dan kita lihat wajah-wajah ibu-ibu, wajah-wajah ahlul jannah. Luar biasa, saya hitung jumlahnya aja udah terkepak saya. Kalau orang muda buat nggak ada sebanyak ini, Bu. Yakin saya. Orang anak-anak muda buat, angkatan muda nggak ada sebanyak ini. Nggak ada. Itu pun kalau ikut pun bolong-bolong. Ada yang sedang setengah mati di tameh sana, di dinding sana. Tapi masya Allah ibu-ibu luar biasa. Semangatnya luar biasa. Maka insya Allah ya, dengan keimanan, dengan ketakwaan kita, haus dan lapar menjadi nikmat, Bu. Menjadi satu kenikmatan tersendiri. Kenapa kita ketika ada orang merayu kita, yuk kita makan miso, yuk kita makan, nggak mau kita. Kenapa? Karena iman kita tebal. Ya kembali ya. Jadi kita ingin tadi apa? Langsung masuk. Insya Allah. Tapi apakah betul benar-benar kita sudah bertauhid? Nah, kembali kita coba lihatlah. Tadi kan Nabi mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia pasti masuk surga. Kemudian juga Nabi bersabda, "Man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah." Barang siapa yang mati dari umatku dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dia pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar bertauhid? Apakah kita benar-benar sudah terbebaskan dari kesyirikan? Nah, ini yang harus juga kita kaji. Nah, ibu-ibu, ada yang pernah pergi ke dukun? Dulu ada orang kita juga, orang Muhammadiyah. Dia bilang sama saya, "Ustaz, anak saya sudah saya bawa ke dukun." Kenapa Pak bawa? Gak boleh, Bu, Nabi melarang. Itu syirik. Iya saya tahu itu syirik, Ustaz, tapi gimana nasib anak saya? Gitu. Sekarang pertanyaannya, apa itu dukun? Kadang-kadang kita susah juga, salah-salah mengartikan dukun. Ada orang yang pandai membantu melahirkan, kita katakan dukun beranak. Ada dukun. Ada orang yang pandai mengurut orang patah, kita katakan dukun patah. Kalau begitu apa sebenarnya pengertian dukun? Supaya kita jangan salah kaprah. Orang pintar gak bantu yang lain ya. Iya. 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 Tadi dikatakan orang pinter. Jadi kita ini orang bodoh. Nah, kalau begitu coba ya, kalau ibu mau mencatatnya bagus. Pengertian dukun ya. Dukun adalah, kalau mau catat bagus, dukun adalah orang yang meminta bantuan setan. Apa tadi? Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan dalam pengobatan
mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Ya, dukun adalah, saya ulangi lagi tadi apa? Orang yang meminta bantuan setan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Itu definisi dukun. Nanti saya akan jelaskan dalil-dalilnya sehingga kita paham bahwa perdukunan itu hukumnya syirik, haram dan syirik. Kita bahas dulu definisi ya. Tadi definisi dukun adalah orang yang meminta bantuan setan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Kata kuncinya apa, Bu? Meminta bantuan setan.